Oke, baik. Jadi intinya di sini macam-macam data. Jadi peneliti di awal juga harus perlu untuk mengetahui data apa yang akan saya kumpulkan nantinya, ya. Kemudian data tersebut saya akan kumpulkan dengan apa? Saya akan kumpulkan mau dengan wawancara ataupun mau dengan apa angket dan lain sebagainya itu harus ditentukan sebelumnya oleh peneliti, ya. Apa itu data? Ya, jadi data itu merupakan ya tadi data. Data itu kan hasil, ya. Maksud saya dari apa yang kita kumpulkan, misalnya melalui angket, kita punya angka-angka, kita punya hasil, kita punya checklist gitu, ya. Jadi dari checklist hasil yang dituliskan oleh responden yang berupa itu merupakan suatu data. Data di sini adalah bahan mentah, ya. Jadi bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik itu ya tadi keterangan secara kualitatif ataupun keterangan secara kuantitatif. Jadi kalau misalnya kita mengambil data apakah ibu merasa sehat hari ini misalnya. Oh iya, saya merasa sehat. Berarti itu kan adalah data yang kita kumpulkan secara kualitatif, ya. Nah, nanti dari keadaan misalnya data kualitatif kita dapatkan tersebut bisa kita kategorikan. Kalau yang data kuantitatif, ya itu menunjukkan fakta, maksudnya data yang menunjukkan ada data hasilnya, misalnya eh, saya akan melakukan penelitian terkait dengan bagaimana pola makan dengan berat badan misalnya, ya. Nah, kalau berat badan berarti kan datanya otomatis kita nggak bisa menanyakan berat badanmu berapa gitu. Tidak bisa dengan hanya mewawancara saja begitu, ya. Oh, berat badan saya gemuk, berat badan saya kurus. Nggak bisa untuk kita persepsikan demikian. Tapi kalau data seperti data berat badan itu merupakan data kuantitatif, ya. Jadi harus kita ukur. Ya, jadi ada hasil dari pengukuran yang kita lakukan tersebut, ya. Kemudian data itu merupakan juga keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau anggapan atau suatu fakta yang tadi yang saya sampaikan. Apakah sehat misalnya? Apakah ibu apa sudah meminum obat hari ini misalnya? Kalau kita mau menanyakan terkait dengan kepatuhan misalnya, berarti data yang kita yang kita butuhkan itu misalnya berapa kali dia minum obat misalnya, ya. Kemudian apakah teratur dia minum obatnya, itu yang mungkin bisa kita dapatkan dari data tersebut. Kemudian, nah ini ya, berbagai tipe dari data, ya. Jadi sekilas tadi sudah saya sampaikan ada data yang berupa data numerik, ya. Jadi ada ya tadi ada angka yang eh, ada angka yang nyata biasanya, tapi ada juga yang kategorikal, ya. Jadi ada semacam tadi sakit tidak sakit, misalnya sehat tidak sehat, misalnya seperti itu. Jadi ada data. Jadi jenis data di sini ada jenis data kategorikal dan juga data numerik, ya. Jadi data numerik itu juga dibagi dua, nanti kita bahas lebih lanjut untuk data numerik, ya. Jadi ada data discrete dan juga ada data continuous. Ini kalau dari tipe data. Tapi kalau dari sumber data, ya, jadi kita kan melakukan pengambilan data itu pasti ada sumbernya. Jadi saya akan mau meneliti terkait dengan misalnya eh, apa ya kepatuhan kunjungan misalnya kepatuhan kunjungan ibu kepada di posyandu terhadap hubungan kepatuhan ibu ke posyandu dengan kesehatan anak misalnya, ya. Berarti di situ kita data sumber utamanya misalnya kepatuhan, berarti kan nggak mungkin kita kepatuhan itu berarti kita harus mengecek, bisa bisa kita menggunakan data yang ada di dalam administrasi yang ada di posyandu misalnya, ya. Jadi itu termasuk data sekunder. Tapi kalau kesehatan anak misalnya kita kesehatan anak bisa juga sih sebenarnya kita melihat dari
apa itu namanya hasil dari buku KIA-nya ya. Cuman tergantung parameter. Kalau parameternya di situ misalnya peningkatan ataupun ada berat badan atau ada parameter berat badan, nah nggak mungkin kita hanya mengambil dari data sekunder ya. Nah jadi itu yang mungkin. Jadi sekunder itu biasanya dari berbagai data yang untuk mendukung dari bisa juga itu sebagai pengumpulan data awal misalnya. Tapi bisa juga data sekunder ini menjadi suatu data utama dari variabel kita itu juga bisa. Ya jadi kalau kita berbicara sumber data di sini ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu bermacam-macam ya. Tadi mau melalui angket, mau melalui langsung perlakuan atau intervensi di laboratorium misalnya ya. Kemudian observasi misalnya atau tadi survei ya, survei angket ataupun survei wawancara atau survei survei apa sensus dan lain sebagainya itu adalah data primer ya. Jadi itu ada sumber data. Kemudian, nah ini data primer tadi yang saya katakan, data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti ya. Kemudian ini juga merupakan data asli ya, data aslinya yang didapat oleh peneliti. Contohnya mewawancari langsung penonton bioskop untuk meneliti preferensi konsumsi konsumen bioskop ataupun tadi misalnya contoh data primer berat badan, misalnya kesehatan anak yang parameternya berat badan, atau data primer yang lain masih banyak, misalnya eh, bagaimana pola pemberian makan pada orang tua, misalnya ya, atau misalnya kalau kalau perlakuan misalnya pengaruh terapi musik misalnya terhadap penurunan tekanan darah misalnya ya. Jadi di situ kan pasti harus diperoleh secara langsung ya data tekanan darah yang menjadi efek atau dampak dari suatu variabel independen ataupun perlakuan yang diberikan. Kalau data sekunder di sini tadi hanya jadi diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Kemudian bisa jadi perpustakaan, laporan gitu ya. Contohnya data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah ataupun dari riset kesehatan dasar atau dari survei health demografi misalnya. Itu merupakan data sekunder ya. Jadi nanti kalau misalnya kadang ada beberapa dosen itu juga dari topik yang diajukan oleh mahasiswa bisa jadi eh, apa silakan diolah melalui data sekunder saja misalnya ya. Tapi data sekunder dari survei hal demografi ataupun dari Riskesdas dan lain sebagainya. Apakah bisa Bud analisis? Bisa ya. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan analisis data sekunder tersebut. Jadi tidak perlu, maksudnya tidak masalah nanti kalau misalnya Anda di dalam penelitian skripsinya Anda mengelola data sekunder gitu ya, tapi harus melalui suatu proses bagaimana penulisan ya, penulisan dan juga melaporkan hasil analisa dari data sekunder tersebut ya. Ya, jadi itu. Kemudian menurut waktu pengumpulan ya, jadi menurut waktu pengumpulan itu yang pertama adalah time series ya, jadi data yang terkumpul dari waktu ke waktu, misalnya dari ada perlakuan yang mana dalam perlakuan tersebut setiap 3 bulan akan dilihat perkembangannya seperti apa misalnya, itu adalah time series. Kemudian cross sectional yang mana ini banyak dilakukan ya yang biasa dan umum dilakukan pada penelitian-penelitian skripsi ya adalah data cross sectional ya. Jadi data yang terkumpul dalam satu waktu tertentu gitu. Jadi dalam satu waktu tertentu itu sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi tidak perlu melihat lagi dari satu variabel itu tidak perlu diulang-ulang lagi untuk mendapatkan data tersebut. Jadi sekali
sekali kita berikan angket, kita apa namanya di sini kita bisa sudah dapat ada data yang diinginkan berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut ya. Kemudian data longitudinal itu adalah kombinasi dari time series dengan cross sectional ya. Jadi ada yang datanya dapat pada satu kali waktu, tapi nanti juga perlu diulang kembali ya, perlu diulang kembali sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam hipotesa tersebut. Nah, ini ya, selanjutnya adalah data menurut tingkat pengukuran. Ya, pasti ini juga sudah diketahui semua, ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk menentukan nanti cara pengukurannya, jadi untuk menurut tingkat pengukuran mau nominal, ordinal, interval, itu tergantung dari apa yang diharapkan oleh peneliti ya. Jadi misalnya data berat badan itu nggak bisa kita nominalkan langsung gitu ya. Tapi kita perlu untuk melakukan suatu kategori dari data berat badan tersebut. Kategorinya itu bertingkat atau tidak gitu. Ataupun misalnya saya mau melihat data kepatuhan ya. Jadi untuk melihat data kepatuhan itu ya berarti saya harus punya jenjang ya, jenjang bagaimana dia patuh, bagaimana dia tidak patuh gitu. Kapan saya mengatakan dia patuh, kapan mengatakan saya mengatakan dia tidak patuh begitu ya. Jadi harus disusun root besarnya dan tingkat terendah sampai tingkat tertinggi itu untuk data ordinal. Kalau data interval di sini data yang diurutkan berdasarkan atribut tertentu di mana jarak antara tiap kategori ya, tiap kategori itu adalah sama. Tapi pada interval ini tidak ada nilai mutlak ya, jadi tidak ada nilai mutlaknya. Kemudian untuk data rasio, rasio itu adalah berupa angka sebenarnya ya, tapi dia eh, apa namanya kalau tadi tidak terdapat angka 0, kalau pada rasio itu bisa terdapat angka 0 ya. Jadi pada data rasio ini merupakan sebenarnya data rasio ini merupakan data yang apa ya, data yang valid gitu ya karena itu adalah data yang menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari kategori yang diukur. Nah, ini beberapa misalnya contohnya ini ya. Jadi kapan dikatakan nominal? Ya, kalau misalnya ini kenapa 1, 2, 3 itu nominal ya? Karena ini bukan urutan gitu ya. Nah, ini kan bukan bukan saya tidak menunjukkan urutan. Yang menunjukkan urutan itu adalah di sini. Meskipun ini beda 1, 2, 3 sama 1, 2, 3 1, 2, 3, tapi ini maknanya adalah dia hanya nomor urut ya. Sehingga kenapa di sini sehingga dikatakan dia nominal gitu. Tapi ketika dia merupakan suatu jenjang ya ketika data itu merupakan suatu jenjang, maka itu dikatakan dia ordinal, ya. Nah, ini juga ini kelas. Anda bisa bayangkan kelas, maksudnya kelas 3, kelas 4 ini kan pasti ada jenjang. Nggak mungkin kelas 4 itu lebih rendah misalnya. Kelas 4 itu nggak itu sama dengan kelas 5. Kan nggak. Kalau secara standar itu sudah ada jenjangnya, ya. Kemudian ini nilainya adalah interval ya, jadi ada rentang ya, ada rentang dari 0 sampai 100 misalnya itu adalah data interval yang contoh data interval. Sedangkan 100 juta, 75, 50 ini adalah eh, angka rasio ya. Jadi bisa jadi dia tidak dapat hadiah, itu kan bisa ya. Jadi misalnya tidak dapat hadiah berarti tidak dapat 0% misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang sebagai contoh ya untuk ketika Anda nanti data, menentukan data pada penelitian Anda ya. Kemudian, menurut sifat data itu dibagi menjadi data kualitatif, data kuantitatif. Yang tadi seperti saya katakan, saya sehat, saya sakit gitu ya, atau saya pintar. Nah, itu adalah kualitatif ya. Jadi data yang berbentuk tidak bilangan atau data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik
berwujud pertanyaan ya atau berupa kata-kata. Jadi cantik, tampan, sehat, sakit, kemudian tadi pintar, nah dan lain sebagainya. Tapi kalau datanya itu sifatnya kuantitatif, maka data itu berbentuk bilangan ya. Jadi data yang berwujud angka atau data kualitatif yang diangkakan. Misalnya kalau nanti pertanyaan itu adalah pertanyaan apakah Anda sehat hari ini? Sehat. Kemudian sehat bawahnya sakit. Berarti nah nanti bisa kita kuantitatifkan. Oh, kalau sehat karena yang diharapkan dalam penelitian ini adalah satu. Kalau dia sakit nol misalnya ya, atau dia satu dua misalnya seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan. Apa ini tadi? Oh, sudah. Baik. Kemudian selanjutnya, nah data kuantitatif tadi, yang tadi di awal tadi ya, kuantitatif yang berupa data numerik tadi ya. Jadi itu menjadi dua ya. Jadi ada data diskrit dan data kontinuum. Kemudian data diskrit atau nominal. Data nominal di sini adalah data yang dapat dikelompokkan secara terpisah secara diskrit atau kategori yang tadi sudah jelas ya, yang tadi sebelumnya data nominal, ordinal, rasio, dan juga interval. Tapi untuk data nominal ini dia tadi ya hanya berupa tidak urutan gitu ya, tapi dia itu berupa angka yang menunjukkan angka saja begitu ya. Jadi tidak ada maknanya. Kemudian data nominal diperoleh dari hasil menghitung. Jadi itu karena nominal ya. Oh, cuman oh laki-lakinya ada 30, perempuannya ada 20 gitu ya. Kemudian eh, apa? Kemudian ini sukunya berapa, suku Jawa, suku dan lain sebagainya. Jadi data nominal adalah data diskrit ya. Jadi data hanya menggambarkan apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam hasil data tersebut. Kalau data kontinum di sini adalah data yang bervariasi ya menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasilnya. Jadi data ini menjadi data ordinal. Jadi kalau yang tadi kan ada 4 skala ya. Ada nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio. Kalau data diskrit nominal itu masuk yang diskrit, tapi 3 yang lainnya itu masuk pada data kontinum ya. Jadi data kontinum, jadi data mulai tadi ordinal, data yang berbentuk ranking misalnya ya. Kemudian tadi yang interval tadi sudah kita jelaskan tadi untuk interval itu tidak ada nilai nol, tapi kalau rasio itu punya nilai nol ya. Jadi untuk yang rasio itu juga bisa berubah ke interval, namun nanti istilahnya dikategorikan dari rasio tersebut. Kalau rasio kan berupa angka, begitu ya. Jadi itu yang karena kan rasio itu ada nilai nolnya ya. Jadi ada nanti bisa kita eh, karena kadang dari nilai tersebut kita bisa kategorikan di dalam melakukan suatu analisa statistiknya. Nah, kalau berdasarkan sumber data di sini data tersebut berasal dari data internal. Kalau sumber data tadi kan ini maksudnya di dalam suatu basic atau suatu data tersebut dia ada di internal atau data menggambarkan situasi dan kondisi dalam situasi organisasi atau dalam suatu tempat yang dilakukan suatu penelitian tersebut gitu ya. Kemudian data eksternal ada data yang menggambarkan situasi kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya data jumlah penggunaan produk pada konsumen atau tingkat loyalitas, misalnya tingkat loyalitas tingkat loyalitas pasien, di rumah sakit terhadap rumah sakit tersebut misalnya ya. Tapi kalau di internal misalnya kinerja dari perawat misalnya atau data data kompetensi dari perawat itu adalah data internal yang ada di tempat tersebut ya. Kemudian ini pembagian jenis data ya tadi sudah ini data diskrit dan kontinu sudah. Nah, kualitatif. Nah, ini data kualitatif umumnya itu dikuantitatifkan. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan. Jadi kalau berupa ada data sehat, sakit bisa juga dikuantitatifkan ya.
bisa menjadi data nominal tadi ataupun bisa menjadi data yang ordinal ya. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, ini tadi jenis data kuantitatif tadi sudah ya. Jadi data interval. Contohnya ini tadi sudah misalnya. Nah sekarang skala pengukuran ya. Atau sebelum ke skala pengukuran mungkin ada pertanyaan untuk jenis data. Jadi jenis data ini menjadi suatu hal yang memang perlu direncanakan di awal dan harus tepat begitu ya. Karena kalau tidak tepat nanti terkait juga dengan skala pengukurannya ya. Jadi skala pengukurannya akan tidak tepat ketika kita sebagai peneliti kurang teliti di dalam menentukan jenis data tersebut. Mungkin ada hal yang perlu didiskusikan dulu terkait dengan data jenis data. Silakan. Lanjut. Ya, baik. Oke. Kalau lanjut, ya. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Oh ya, silakan. Mau bertanya kalau seandainya Bu Mhm. dalam untuk penelitian saya Bu variabel dependennya pemanfaatan posbindu PTM Bu. Itu Mhm. kan apa namanya Bu untuk sebentar. Pengukurannya menggunakan ini observasional Bu. Kemudian skor yang mau diambil tuh dia rendah dengan tinggi Bu. Berarti itu dia masuk dalam skala Mhm. ordinal ya Bu ya. Ya, betul. Jadi kemanfaatan. Kemanfaatan itu sebenarnya bisa ya bisa kita ada data kualitatifnya begitu ya, kemanfaatan misalnya kita wawancara setelah ibu ke posyandu ibu mendapatkan apa misalnya, oh iya saya mendapatkan ini. Tapi kalau misalnya peneliti akan merancang merancang untuk itu sebagai data kuantitatif sebenarnya bisa kemanfaatan, yang penting ada parameter ya, kemanfaatan kemanfaatan posbindu ya. Iya Bu, Kemanfaatan pemanfaatan posbindu posbindu. apa saja yang menjadi parameter? Misalnya kepuasan dari apa ini peserta posbindu, misal kepuasan berarti nanti harus disusun suatu berupa tadi berupa pernyataan-pernyataan ya, pernyataan-pernyataan yang nanti dikategorikan. Misalnya ada angka-angka yang akan dikategorikan. Misalnya apakah selama Bapak eh, apa kalau di pertanyaannya ya, ini contoh pertanyaan kemanfaatan, selama selama mengikuti posbindu Bapak merasakan kesehatan Bapak lebih baik misalnya. Apakah itu setuju, tidak setuju, atau sangat setuju? Nah, bisa nanti skalanya. Maka dalam skala pengukuran itu menyesuaikan nanti dengan parameternya. Dan dari situ nanti kita akan bisa mengkategorikan. Makanya kemanfaatan kalau kita buat skala ordinal berarti kita harus mempunyai suatu skala melalui pernyataan yang kita nanti kita ukur dengan angka ya, baru kita bisa kategorikan. Begitu. Begitu Bu Maria. Iya Bu, makasih Bu. Ya, baik. Ya, itu kaitannya nanti ini dengan skala pengukuran ya. Jadi apa yang ditanyakan tadi dengan Bu Maria, jadi kaitannya dengan skala pengukuran. Skala pengukuran ini kan tergantung. Jadi jangan memaksakan begitu ya. Kalau saya punya tadi apa namanya skala variabel yang saya inginkan itu hanya bisa saya dapatkan melalui wawancara, berarti ya dapatnya nanti hasil datanya adalah kualitatif ya, kualitatif. Kalau misalnya tadi kan sudah saya sampaikan data kualitatif itu bisa dikuantitatifkan, tapi tergantung dari misalnya tadi dalam pernyataan itu kan masih kualitatif ya. Nah, akan dikategorikan oleh Bu Maria dengan memberikan skala Likert misalnya. Nah, dari situ baru kita bisa melakukan suatu kategori. Beda kalau kita melakukan jenis data wawancara. Kalau wawancara, ya kalau wawancaranya nanti ada apa wawancaranya itu
terstruktur ya. Maksud saya itu ada wawancara yang memang bisa kita kategorikan juga, boleh saja. Tapi kalau tujuannya adalah mengeksplorasi, ya, tujuan penelitian adalah mengeksplorasi, nggak mungkin kita menyajikan data di dalam kuantitatif. Karena namanya eksplorasi. Nah, ini ada kaitannya juga antara data yang kita tentukan, skala pengukuran, dengan jadi titik poinnya itu adalah pada tujuan. Kalau tujuan memang kita mau mendeskripsikan ataupun mau mendeskripsikan tuh bisa hanya nominal saja begitu ya. Tapi kalau misalnya mengeksplorasi, nah tidak mungkin kita melakukan pengambilan data melakukan penarikan data itu nanti kita hanya hanya baik cukup kurang saya tidak mungkin karena eksplorasi namanya eksplorasi itu mengungkap semua ya jadi mengungkap bahwa uh, apa data yang diharapkan variabel misalnya variabel terkait dengan bagaimana stigma masyarakat terhadap pasien kusta misalnya ya. Ya, jadi bagaimana stigma masyarakat terkait dengan mengeksplorasi stigma masyarakat terkait dengan pasien kusta. Nah, itu tidak cukup kalau kita hanya melakukan satu survei atau angket. Ya, angket apakah Anda apakah Anda kalau stigma itu gimana kalau stigma apakah Anda hmm, menerima pasien anggota keluarga yang sakit kusta misalnya. Oh tidak, iya kan nggak bisa juga seperti itu karena tujuannya adalah eksplorasi ya. Jadi kalau misalnya analisis misalnya hubungan antara eh, perilaku perilaku atau apa ya misalnya analisis hubungan antara persepsi misalnya ya, analisis hubungan antara persepsi masyarakat dengan 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 misalnya dengan kecemasan pada pasien kusta misalnya. Oh, jadi itu yang itu bisa kita lakukan dengan skala ordinal misalnya, kemudian bisa kita kuantitatifkan gitu ya. Tapi ada beberapa poin-poin pertanyaan ya. Jadi itu. Jadi jenis-jenis skala pengukuran ini sebenarnya menyesuaikan data dengan data yang kita tentukan di dalam definisi operasional. Oleh karena itu, menjadi penting di dalam bagian definisi operasional untuk menuangkan apa-apa yang peneliti rencanakan, gitu ya. Jadi dalam peneliti merencanakan itu apa saja yang eh, untuk bisa dapat menghasilkan hal tersebut apa yang harus dilakukan misalnya seperti itu ya. Sehingga nanti pengukuran skala ini disesuaikan dengan definisi yang dituliskan oleh peneliti ya. Nah, untuk skala sikap itu bisa juga ada menggunakan Likert, Goodman, semantik, rating scale dan juga ada Touchstone. Tapi yang terbanyak itu biasanya digunakan ada skala Likert ini atau rating scale. Nah, untuk skala nominal ini ya berdasarkan karakteristik misalnya jenis kulit, kemudian partai dan lain sebagainya. Ini Anda bisa membedakan. Kemudian skala pengukuran ini merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur misalnya ya. Jadi di sini menghasilkan data kualitatif. Kemudian ini skala nominal tadi hanya 1-2 laki perempuan. Nah ini ya skala ordinal. Skala ordinal itu diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang terendah. Nah bisa dilakukan pernyataan tersebut. Kita bisa nilai ya dari pernyataan yang diharapkan dari responden. Kita bisa nilai dan akhirnya kita mendapatkan nilai begitu ya. Jadi kita mendapatkan nilai dari pernyataan responden apakah dia sangat setuju, setuju atau tidak setuju.
Untuk skala ordinal ini misalnya contoh skala ordinal karena dia berjenjang kalau ordinal ya. Kemudian untuk skala interval, jadi skala interval di sini tadi ya, jadi interval itu ada rentang ya, jadi ada rentang menunjukkan rentang atau jarak antara satu data dengan yang lainnya. Misalnya antara tinggi badan 167 ke 150, nanti berarti ada rentang yang dimiliki dari hasil data tersebut. Nah, ini skala interval. Nah, untuk menggunakan, jadi interval ini juga banyak digunakan untuk mengukur fenomena gejala sosial ya. Kemudian, nah dari situ nanti responden juga diminta untuk melakukan ranking ya terhadap preferensi tertentu, kemudian memberikan nilai terhadap preferensi tersebut. Jadi ada pernyataan, kemudian dia memberikan apa sih pernyataan atau nilai ataupun keadaan kondisi yang sesuai dengan pernyataan tersebut ya kemudian baru kita lakukan pemberian penilaian. Nah, di dalam pernyataan atau memberikan preferensi itu bisa menggunakan Likert tadi, Goodman, kemudian rating ataupun semantik. Kalau Likert itu biasanya untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang. Jadi kalau Anda misalnya variabelnya terkait dengan persepsi, terkait dengan sikap, terkait dengan pendapat, itu bisa menggunakan skala Likert ya. Skala Likert itu bisa dari preferensi sangat setuju sampai sangat tidak setuju ya. Kemudian bisa juga dari selalu, sering, kadang-kadang, hampir tidak pernah ya. Kemudian preferensi sangat positif, positif, netral, negatif, sangat negatif. Nah, pada di tengah-tengah ini kadang ragu-ragu, kadang-kadang netral. Eh, pada skala Likert ini biasanya pada kategori yang ragu-ragu kadang-kadang itu di dalam penulisan instrumen itu dihilangkan ya. Karena kadang hal itu akan bisa memberikan kecenderungan untuk mengisi hal tersebut. Kadang orang ya udahlah ragu-ragu. Aku iya apa enggak ya gitu ya. Aku setuju apa enggak ya. Udahlah ragu-ragu. Nah, kalau itu dimunculkan, tapi kalau tidak apa kalau diharapkan dengan tidak dimunculkan tersebut dia bisa objektif untuk memberikan preferensi penilaian apakah dia sangat setuju setuju. Nah untuk nilainya ya tetap sama jadi bukan 1 2 di sini tidak setuju 3 kemudian 4 tetap sama ada 5 namun untuk ragu-ragu kadang-kadang sama netral itu hmm, tidak dituliskan ya. Kemudian nanti kan dari data ini ada skornya, misalnya sangat setuju, tergantung apakah pernyataannya itu adalah favorable, misalnya. Kalau pernyataannya itu adalah favorable, maka kalau yang sangat setuju selalu sangat positif, itu adalah nilai yang tertinggi, gitu ya. Tapi kalau pernyataannya itu adalah unfavorable, ya. Kalau pernyataan itu adalah unfavorable, maka eh, sangat setuju, setuju selalu, sangat positif itu menjadi nilai yang rendah. Ini dalam pengkodingan nanti ya. Jadi jangan sampai nanti keliru. Makanya di dalam blueprint instrumen ya, jadi dalam blueprint instrumen itu harus jelas parameter mana yang pernyataannya itu favorable ataupun pernyataan mana yang unfavorable. Jadi dari situ nanti peneliti ya kalau di dalam instrumennya kan tidak perlu ditulis ya. Maksud saya di dalam kuesioner itu tidak perlu ditulis mana yang favorable atau unfavorable nanti akan membuat kebingungan dari responden. Namun nanti peneliti harus memberikan kode. Jadi dalam memberikan penilaian, dalam mengolah bahan data mentah tadi, peneliti juga harus memastikan bahwa oh nomor 1 ini adalah pernyataan favorable. Jadi harus hati-hati di dalam memberikan skor ya. Jadi kalau misalnya kalau Anda samakan antara baik itu unfavorable sama favorable, yaitu menjadi tidak sesuai nanti dari hasilnya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Khusus untuk ini contohnya dari skala Likert. Kemudian kalau skala Goodman di situ pengukuran memperoleh jawaban yang tegas yaitu ya tidak pernah
tidak pernah, misalnya positif, negatif, atau setuju, tidak setuju, ya. Jadi misalnya tadi bagaimana pendapat Anda bila Tuan Ed menjabat, oh setuju, tidak setuju. Nah itu hanya jadi pernyataan yang tegas antara setuju dan tidak setuju. Kalau skala pengukuran semantik, ya, jadi suatu pengukuran yang disusun berdasarkan suatu garis. Jadi biasanya ada self efikasi itu semantik, ya. Jadi ada nilai dari 0 sampai 100, kemudian ada pernyataan, kemudian dia harus melakukan apa ini melakukan hmm, penentuan nilainya dari kiri ke kanan misalnya. Jadi itu yang biasanya digunakan dalam scoring atau penggunaan skor semantik. Kemudian untuk rating scale, ya, jadi pada rating scale yaitu di sini adalah suatu skala pengukuran di mana responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Jadi rating, jadi ada skala ratingnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda yang berapa misalnya, atau dari 20, 30, 40. Jadi Anda berapa skalanya. Jadi ada suatu skala yang disediakan oleh peneliti di dalam kuesionernya. Kalau ini tadi ada skala rasio, ini contoh skala rasio, tadi sudah disampaikan. Nah, jadi dari bagaimana ciri-ciri dari tingkat pengukuran kalau bisa dirangkum begitu, ya. Kalau informasinya itu berupa perbedaan, Anda bisa membayangkan misalnya saya ingin informasi terkait dengan perbedaan, maka skala pengukuran yang bisa digunakan perbedaan. Oh, ini jenis kelamin laki-laki perempuan, bisa pakai nominal juga bisa. Perbedaan mana yang setuju, mana yang tidak setuju, nanti dikategorikan pakai ordinal bisa juga. Ya, interval juga bisa dan rasio juga bisa. Tapi kalau informasi itu berupa urutan, nggak mungkin skala datanya kita menggunakan data yang nominal, gitu ya. Minimal itu data ordinal. Kemudian juga kalau ada rentang maka bisa jadi kita menggunakan data interval atau kita menggunakan data rasio, ya. Kalau ada nilai nol mutlak, udah otomatis itu pasti, yaitu menggunakan data rasio. Ya, jadi itu yang perlu untuk diperhatikan. Jadi dari rangkuman skala pengukuran yang tadi sudah disampaikan, ya, bahwa eh, tadi tergantung informasinya itu berupa apa, begitu ya. Jadi informasinya itu berupa, kalau berupa ada suatu nilai nol mutlak, maka ya harus eh, harus rasio untuk skala datanya, begitu. Itu yang mungkin perlu untuk diperhatikan, ya. Baik, mungkin sampai skala pengukuran ada yang perlu ditanyakan kembali. Lanjut. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung, ya, sudah disinggung terkait dengan sebentar. Ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita mendapatkan data, gitu ya. Jadi mendapatkan data itu kan ada data primer, data sekunder, gitu. Nah, bagaimana saya mendapatkan data tersebut, gitu ya. Berarti ya saya harus mengumpulkan data. Ketika saya ingin meneliti suatu variabel, maka untuk mendapatkan data variabel tersebut, saya harus melakukan beberapa pengumpulan data, yang mana sebelumnya saya sudah merancang bahwa data dari variabel saya itu skalanya adalah skala misalnya ordinal, yaitu, ya. Kemudian ada skor, ya, ada skor data yang saya harapkan dari data variabel tersebut, ya. Baru saya akan melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data juga kita rencanakan. Jadi pengumpulan data di sini merupakan pencatatan peristiwa atau hal-hal yang keterangan atau karakteristik sebagian atau keseluruhan
elemen populasi yang akan menunjang data atau menunjang atau mendukung penelitian gitu ya. Jadi ya mulai dari bagaimana mendapatkan data tersebut intinya. Ya, kita akan melakukan pengumpulan data. Maka dari itu kita perlu untuk merinci di dalam pengumpulan data itu saya melakukan nantinya melakukan observasi ataupun saya akan menyebarkan angket. Menyebarkan angketnya itu nanti saya harus bagaimana, misalnya menyebarkan angket melalui online, menyebarkan angket melalui langsung, ataupun langsung saya ke rumah masing-masing responden atau bagaimana. Nah, itu adalah peristiwa ya. Jadi peristiwa atau yang akan menunjang ataupun mendukung dari penelitian dan akan menghasilkan data. Nah, pengumpulan data tersebut ya, jadi bisa berupa angket yang tadi saya katakan, jadi bisa berupa kuesioner ya. Jadi di sini adalah kuesioner, mengumpulkan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Namanya kuesioner berarti diisi oleh respondennya, gitu ya. Responden di sini adalah orang yang memberikan tanggapan atau respon atau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Jadi menjawab atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berarti apa yang harus dilakukan oleh apa. Jadi ada tadi misalnya pernyataan variabel kepatuhan, maka ada beberapa item pertanyaan ya, item pertanyaan dari parameter kepatuhan yang mana itu nanti akan di checklist oleh responden. Nah, itu adalah ke kuesioner. Kemudian juga ya namanya ini adalah diminta mengisi ya, pastinya dia harus paham dan pastinya kita tahu bahwa kita mungkin sudah menginklusikan karena saya pakainya mau instrumennya angket, maka saya di dalam kriteria inklusi ya, di dalam kriteria inklusi itu pasti harus menginklusikan bahwa responden bisa membaca begitu ya. Nah, kalau misalnya saya memberikan kuesioner tapi eh, saya tidak menginklusikan bahwa responden bisa membaca, apa jadinya begitu ya? Ya pasti dia tidak bisa mengisi gitu ya, karena dia tidak paham dengan apa yang tertulis di dalam kuesioner tersebut ya. Jadi itu yang perlu. Jadi harus memiliki tingkat pendidikan juga yang memadai untuk bisa memahami apa yang akan ditanyakan oleh di dalam angket tersebut ya. Nah, keuntungan dari angket ini adalah ya memang bisa menjangkau dari sampel dengan jumlah yang besar ya. Karena tadi melalui sekarang misalnya saya pengen apa ya, pengen data sesuatu, saya bisa secara cepat menuliskan apa-apa saja yang saya inginkan, kemudian saya buat di dalam sekarang sudah banyak aplikasi untuk bisa mendapatkan data melalui online, misalnya Google Form, Jotform, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, bisa juga ya, jadi karena bisa kita sebar, kemudian ya kemungkinan untuk mendapatkan sampel yang jumlahnya banyak itu memungkinkan ya. Kemudian biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah, apalagi tadi hanya kuesioner secara online form gitu ya. Jadi itu kan hanya mungkin kita membuat kuota misalnya ya. Jadi menyediakan kuota, tapi kalau misalnya pakainya sebenarnya kan online itu bisa jadi ya kita ketemu langsung, apalagi kan mungkin sekarang sudah banyak lah masyarakat itu menggunakan handphone misalnya ya. Jadi bisa jadi kita bukan hanya menyebarkan online tersebut, kemudian kita share di media sosial, kemudian siapa yang bisa mengisi itu juga bisa, tapi bisa juga untuk mengganti paper base gitu ya. Misalnya untuk mengganti fotokopi misalnya. Kita bisa sih menyediakan angket tersebut online, kemudian kita nanti pada saat
memberikan angket tersebut, kita datengin ataupun kita kita datengin si responden tersebut, kemudian kita berikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian kita minta dia untuk membuka link ya di saat itu juga misalnya. Jadi itu bisa juga ya, sehingga akhirnya memang memberikan suatu biaya yang relatif lebih murah. Kemudian angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden itu sendiri ya. Jadi memang itu adalah hak responden ketika dia mau untuk melakukan ikut di dalam penelitian tersebut, maka dia juga eh, apa juga ya apa yang mau dia jawab ya menjadi suatu hak dia untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di eh, pertanyaan yang ada di pertanyaan yang ada di angket tersebut ya. Nah, kemudian ada kerugiannya juga gitu ya. Jadi untuk pengembalian, apalagi itu kalau kalau masih lewat pos itu kan biasanya pakai yang paper base ya. Tapi kalau misalnya pakai yang di form pun juga kadang respon ya tergantung ya respon dari masyarakat untuk tertarik dalam penelitian tersebut. Kecuali kalau misalnya kita sudah punya pegang kontak person yang memang yang memang bisa menghandle misalnya ya menghandle untuk share kepada semua ataupun kepada responden yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan di dalam penelitian ini ya. Jadi melalui pos pun juga prosentasenya juga bisa jadi dikembalikannya relatif rendah ya. Kemudian tidak dapat digunakan pada responden ya tadi tidak mampu membaca dan menulis ya nggak mungkin lah kita berikan dia angket ataupun meskipun Google Form pun juga nggak mungkin ya. Kemudian ya mungkin saja bisa jadi kalau dia ternyata tidak bisa membaca dan menulis karena mungkin kita tidak menginklusikan, tapi dia memenuhi syarat misalnya, ya otomatis ada yang membacakan gitu ya. Ada yang membacakan, tapi hak untuk menjawab adalah semua dari responden ya. Kemudian, nah bisa jadi ini yang nomor 3. Pertanyaan dalam angket itu dapat ditafsirkan salah oleh responden. Maka dari itu, pada saat, apalagi kalau di online ya, online form. Jadi, eh, kalau yang di-share secara umum misalnya, secara publish, bisa jadi respondennya juga salah tafsir dengan persepsi eh, pernyataan yang ada di dalam kuesioner tersebut. Hmm. Tapi kalau maka dari itu, kalau kita melakukan penyebaran instrumen pada saat kita memberikan penjelasan di awal ya, penjelasan sebelum penelitian ya, tentunya kita harus sampaikan kalau ada hal-hal yang tidak dipahami itu harus diingatkan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dipahami diharapkan untuk ditanyakan ya, ditanyakan kepada penanggung jawab atau pada fasilitator atau enumerator yang ditunjuk oleh peneliti misalnya. Jadi jangan tidak ditulis, jangan dikosongi misalnya ya. Jadi itu yang perlu untuk diperhatikan ya. Jadi diingatkan karena itu bisa menjadi suatu kerugian ya, kerugian pada saat kita melakukan pertanyaan atau pada saat penjelasan penjelasan sebelum penelitian belum jelas ya. Nah, agar efektif seperti apa yang harus dilakukan ya? Berarti ada yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan penelitian ya pastinya. Jadi ada penanggung jawab istilahnya di sini ya. Jadi penanggung jawab di dalam jadi ada penanggung jawab yang yang tadi kalau misalnya tidak jelas misalnya apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya tidak ada di situ orangnya terus respondennya mau tanya ke siapa misalnya berarti harus ada yang standby ya jadi harus ada yang standby untuk bisa memberikan penjelasan apabila
responden itu kesulitan ya di dalam memahami apa yang harus dilakukan. Kemudian adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan objektif. Nah, ini tadi pentingnya pada saat penjelasan sebelum penelitian, ya, kemudian ketika mereka sudah setuju, kemudian mereka akan mengisi, ya pastinya sebelumnya diberikan pengarahan juga bahwa apa yang harus dilakukan, kemudian dilakukan diisi kuesioner ini atau angket ini sesuai dengan keadaan dari Bapak Ibu ataupun responden sekalian misalnya ya. Jadi memang harus ada penjelasan di awal. Kemudian di dalam angket itu juga perlu ada petunjuk pengisian. Misalnya tadi ada skala selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Selalu, sering. Itu kan ada standarnya ya. Kalau selalu itu yang seperti apa, sering itu yang bagaimana, begitu ya. Jadi selalu itu seperti apa, sering yang seperti apa. Kemudian eh, apa namanya? Dari situ nanti lebih mudah nantinya. Jadi di dalam kuesionernya itu di atasnya itu harus dicantumkan ya. Jadi dicantumkan petunjuknya ya. Jadi ketika dia pada lembar berikutnya misalnya dia ini maksudnya tadi gimana ya? Selalu. Oh berarti selalu itu begini. Nah, itu jadi ada hal mengingatkan dia kalau ada petunjuk ya. Petunjuk itu harus mudah dimengerti dan tidak bias. Kemudian ada pernyataan ataupun pertanyaan berserta tempat mengisi jawaban semi tertutup ataupun terbuka. Kan ada kalau pakai Likert berarti ada kotak-kotak tinggal di checklist gitu ya. Kalau pakai rating misalnya rating scale berarti harus ada angka mulai dari berapa sampai berapa misalnya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian pertanyaan dalam angket dapat berbentuk pertanyaan terbuka ataupun tertutup ataupun kombinasi antara pertanyaan terbuka ataupun tertutup. Jadi untuk saya mengeksplorasi persepsi nggak bisa ditanyakan pertanyaan tertutup ya atau tidak begitu ya, tapi harus ada ungkapan-ungkapan pernyataan yang sesuai dengan parameternya baru kita bisa menentukan scoringnya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat pertanyaan yang dibuat harus jelas, tidak meragukan atau tidak ambigu begitu. Jadi sebelum makanya dari itu sebelum menyebarkan kuesioner atau sebelum kuesioner itu disebarkan untuk para responden, maka peneliti harus melakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Apakah instrumen tersebut benar untuk mengukur apa yang harus diukur, kemudian apakah instrumen tersebut dilakukan berkali-kali, yaitu sama hasilnya misalnya, jadi reliable. Jadi harus dilakukan validitas dan reliabilitas. Hindari pernyataan atau pertanyaan yang ganda, ya jadi ada diulang lagi begitu, akhirnya dia bingung gitu, ataupun itu juga tidak akan memberikan suatu signifikansi, maksudnya nilai yang karena pertanyaannya sama misalnya ya. Kemudian responden harus mampu menjawab. Ya iyalah, jadi harus mampu. Kalau nggak mampu menjawab, berarti kan kosong semua nantinya. Jadi itu harus diperhatikan. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang disusun itu harus dibayangkan apakah kadang itu kita menyusun ya, kita baca lagi, kita pun juga ini maksudnya apa ya? Apalagi orang ya, maksudnya responden ya akan melakukan penelitian. Jadi itu akan menyebabkan hal-hal yang ambigu begitu ya pada pasien. Kemudian pada responden. Pertanyaan harus relevan ya, jadi harus relevan sesuai dengan apa? Sesuai dengan variabel yang diukur gitu ya. Jadi harus cocok gitu. Kalau misalnya ingin melihat variabel kemampuan merawat anak leukemia misalnya ya, berarti pada pertanyaan-pertanyaannya ya ada kaitannya dengan leukemia misalnya ya. Jadi itu yang contohnya untuk relevan.
pertanyaan atau pernyataan sebaiknya pendek. Ya, jadi jangan bertele-tele ya. Apalagi orang itu membaca apalagi banyak lembar, kadang itu sampai berlembar-lembar. Akhirnya udahlah sesuai agar bisa selesai secepatnya diisi apapun itu. Mau selalu sering setuju. Nah, akhirnya tidak valid akhirnya ya. Jadi karena apa? Karena ya kebanyakan untuk apa kebanyakan untuk membaca ya membaca dan juga menjawab ya. Kemudian hindari pertanyaan yang bias atau sugestif. Ya bias tadi ya akan bisa apa namanya bisa pertanyaan-pertanyaan yang ambigu juga, kemudian juga bias ya. Jadi tidak ada makna dari apa yang menjadi pernyataan tersebut. Itu yang harus diperhatikan ya di dalam membuat pernyataan di dalam angket. Kemudian berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan ada 3 jenis yaitu open questionnaire, closed questionnaire ya, kemudian semi terbuka atau semi open questionnaire. Kalau terbuka di sini merupakan angket memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban pendapat ya tadi ada setuju, tidak setuju, sangat setuju misalnya ya. Kalau tertutup ya tadi hanya ya tidak gitu ya. Jadi itu adalah tertutup. Kalau yang semi terbuka di sini pernyataan atau pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka. Ya, jadi ada option jawabannya yang mana dia pilih berdasarkan pengetahuan ataupun apa yang mereka inginkan. Itu semi terbuka. Baik, pengumpulan data selanjutnya yaitu adalah selain penyebaran angket, yaitu dilakukan wawancara. Ya, jadi wawancara di sini adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, ya, dan responden memberikan jawaban, responden dicatat atau direkam. Beda dengan yang tadi saya sampaikan, saya memberikan angket, tapi saya yang membacakan. Ya, jadi itu berbeda ya. Kalau wawancara itu memang ada langsung mewawancarai, maksudnya mewawancarai, meminta pendapat ya dari apa ini dari responden. Biasanya pelaksanaan wawancara ini ya, biasanya pelaksanaan wawancara ini lebih banyak dilakukan atau metode pengumpulan wawancara ini lebih banyak dilakukan pada penelitian-penelitian jenis kualitatif ya. Jadi bukan berarti kuantitatif tidak bisa wawancara, tidak bisa juga gitu ya. Tapi kalau wawancara lebih banyak biasanya dilakukan pada desain kualitatif. Kelebihannya di sini adalah ya pastinya responden yang tidak bisa membaca ataupun menulis, ya kita bisa dengarkan pendapat dia secara langsung ya melalui wawancara yang kita lakukan tersebut ya. Kemudian jika ada pertanyaan yang belum dipahami atau pewawancara dapat segera menjelaskan, jadi langsung ya. Jadi karena wawancara itu kan tatap muka begitu, jadi langsung untuk menjelaskan apa yang belum dipahami. Kemudian pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Jadi kesesuaiannya ada field notes itu ya. Jadi catatan-catatan yang ada di sekitar ya ataupun ekspresi nonverbal itu bisa juga menjadi suatu data. Jadi wawancara itu tidak hanya mewawancara dari apakah apakah ada kepuasan pada ibu ketika ketika menjalani perawatan di rumah sakit ini, kalau ibu puas kenapa misalnya. Nah, dari situ misalnya dia mengatakan puas tapi kok wajahnya kayak gimana begitu ya. Maksudnya
senyumannya kok tidak puas begitu ya. Jadi hal itu bisa Anda bisa sebagai seorang pewawancara bisa ini ya, bisa memvalidasi lagi misalnya ya untuk bisa memastikan karena ibunya mengatakan dia puas selama memberikan perawatan selama mendapatkan perawatan di sini misalnya. Tapi ternyata ekspresinya tidak nyaman misalnya ya dengan jawaban yang ada. Mungkin bisa jadi seperti itu sehingga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk memvalidasi ya atau sebagai pembanding. Kekurangannya adalah ya pastinya membutuhkan biaya yang besar ya karena pasti akan ketemu kan, ketemu dengan responden. Responden juga tidak cukup satu misalnya. Ya kalau kualitatif ya memang tidak banyak ya, tapi ya sama aja kalau 5 misalnya satu jauh posisinya jauh di atas gunung misalnya ataupun ya dekat daerah daerah terpencil misalnya itu kan juga akan membutuhkan suatu biaya ataupun membutuhkan upaya untuk bisa dapat melakukan wawancara tersebut ya. Wawancara ya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Ya, ya kita bisa bayangkan kalau kita menggunakan teknik wawancara dengan 100 orang. Ya, bisa dibayangkan kan? 100 orang kita mau wawancara. Berapa lama, berapa hari kita akan melakukan atau pengambilan data tersebut. Kemudian kehadiran wawancara mungkin mengganggu responden, apalagi pertemuan, misalnya berbagai pertemuan di dalam penelitian misalnya ya. Mungkin pertemuan pertama oke misalnya, kemudian kontrak untuk pertemuan kedua sudah disepakati nih, sudah disepakati untuk untuk kapan ketemu lagi gitu ya. Tapi setelah ketemu lah kok dia datang lagi misalnya ya. Jadi itu juga akan mungkin saja akan mengganggu dari responden ya. Kemudian teknik wawancaranya di sini adalah wawancara terstruktur ya. Jadi wawancara di sini sudah punya daftar pertanyaan ataupun pobbing ya. Pobbing itu adalah list ya atau kata kunci ya, kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan pada saat melakukan wawancara. Karena kalau tidak terstruktur biasanya akan eh, apa merembet gitu ya. Maksudnya merembet itu merembet kemana-mana gitu ya. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan ya. Apa yang tidak sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Kemudian wawancara tidak berstruktur, tidak terstruktur di sini adalah tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses melakukan wawancara. Jadi mengalir aja, misalnya mengalir aja, dia sebenarnya sudah punya list ya, tapi eh, pada saat mewawancara dia tidak menyiapkan apa-apa saja, cuman eh, pokoknya pengen tahu stigma misalnya ya, pengen tahu stigma bagaimana stigma masyarakat itu terhadap pasien kusta. Jadi saya tinggal tanya aja, menurutnya Bapak gimana, ini gimana. Jadi nggak ada daftar-daftar isian pedoman daftar pertanyaan yang ada. Kemudian beberapa hal yang diperlukan di dalam wawancara di sini adalah penampilan fisik termasuk pakaian misalnya ya. Jadi pakaian yang dapat memberikan kesan apakah pewawancara ini dipercaya atau tidak. Misalnya ya takutnya orang kan baru ketemu misalnya ya. Jadi pakai yang tidak sopan misalnya atau bahkan mungkin pakai seperti orang yang debt collector misalnya ya. Jadi itu juga akan bisa mengganggu dari apa yang yang akan mengganggu apa yang akan dilakukan oleh si pewawancara ya. Kemudian harus menjaga etika ya. Jadi etika pada saat melakukan wawancara. Jadi istilahnya harus kalau orang Jawa itu kulon nuwun gitu ya. Maksudnya minta izin terlebih dahulu. Jadi jangan seolah-olah oh saya kan sudah janjian. Jadi jadi saya bisa langsung aja sih dia mau nggak ya gitu misalnya. Tapi kalau kita tanyakan lagi, mohon maaf kemarin sesuai dengan apa yang sudah pernah kita bicarakan, kita akan janjian ya Ibu ya untuk
berdiskusi ya, kemudian saya akan menanya tentang bagaimana Ibu melakukan pemberian makan selama ini kepada putranya misalnya. Apakah Ibu bersedia saya lakukan wawancara pada hari ini misalnya. Jadi tetap kita harus izin ya, meskipun sebelumnya sudah fix atau deal ya, pada saat hari hanya wawancara kita perlu untuk menyampaikan kembali ya kesediaan dari responden tersebut ya. Kemudian identitas itu harus jelas ya. Jadi jangan sampai nanti orang tuh curiga ya, dia mau minta sumbangan atau apa begitu ya. Jadi harus jelas bahwa memang yang datang ini adalah yang sudah janjian ya. Jadi harus jelas, misalnya sebagai mahasiswa mau mengambil data, mau wawancara ya disampaikan, saya sebagai mahasiswa ini bukti untuk bukti untuk kartu mahasiswa saya. Saat ini saya akan menjalankan suatu survei untuk dapat menjadi tugas akhir di dalam pelaksanaan perkuliahan saya misalnya ya, jadi harus jelas. Kemudian yang pasti juga kesiapan materi ya, jadi pastinya ya pewawancara harus memahami ya. Ya, kalau pewawancara tidak memahami apa yang mau akan ditanyakan, ketika nanti ada yang tidak jelas oleh si pewawancara atau si peserta, itu pun juga akan berdampak gitu ya. Berdampak, loh, iki gimana sih wong saya tanya dia nggak bisa. Terus dia mau mau tanya-tanya saya. Akhirnya ya udahlah, nggak usah tanya lagi dong Mas. Saya sudah tadi kan saya sudah bertanya tapi kok nggak ada jawaban misalnya ya. Jadi itu juga kesiapan penguasaan dari materi, dari apa yang ingin didiskusikan atau dibicarakan itu perlu untuk disampaikan. Kemudian perjanjian tadi sudah ya, memulai wawancara menggunakan kalimat pembuka, kalimat pengantar ya pastinya lah ada proses proses pembuka, proses interaksi gitu. Kalau kita berkomunikasi itu kan ada pra-interaksi, interaksi sama post-interaksi. Jadi dari situ kita harus bisa menata begitu ya. Jadi jangan sampai langsung tiba-tiba duduk, Bu, kita sudah mulai bisa nggak berdiskusi. Selama ini Ibu bagaimana terkait dengan pemberian makanan? Kan nggak bisa secara langsung gitu ya. Jadi harus ada kalimat pembuka, mungkin mendahulukan kalimat pendahuluan untuk bisa dapat membuka diskusi yang akan dilakukan ya. Kemudian kontrol jalannya wawancara, bila perlu responden dituntun seperlunya agar tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab atau mengungkapkan pendapat. Makanya tadi probing. Probing itu menjadi penting ya, menjadi penting kata kunci untuk mengarahkan ya. Jadi kalau misalnya blank untuk si pesertanya, kita bisa mengarahkan. Misalnya begini loh Bu, ketika Ibu misalnya setiap hari memberikan, misalnya kita menanyakan bagaimana Ibu menyiapkan makanan setiap hari, apakah bagaimana menyiapkan makanan variasi-variasinya, gimana ya? Nah, kita perlu untuk kalau dia sudah stuck tidak bisa memberikan jawaban, kita perlu menyampaikan lagi. Misalnya dalam setiap hari itu Ibu menyediakan makanan ada sayurnya, ada ini gitu. Jadi kita bisa mengarahkan, bukan mengarahkan ya, tapi ini menyediakan beberapa hal yang mungkin memang itu dilakukan, tapi ibunya masih lupa untuk melakukan. Jadi belum paham dengan apa yang ditanyakan gitu. Jadi kita bisa memberikan membuka beberapa kata atau kebenaran kata untuk mengingatkan apa sih yang sebenarnya dilakukan ibu terkait dengan pertanyaan yang dilakukan tersebut ya. Kemudian selain wawancara, selanjutnya adalah observasi. Video observasi di sini adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ sesuai dengan tujuan empiris. Ya, jadi di sini adalah mengamati. Observasi itu biasanya intervensi ya, kemudian atau di laboratorium itu untuk penelitian-penelitian eksperimen itu banyak
metode pengumpulan datanya menggunakan observasi ya. Jadi pemilihan, pengubahan, pencatatan. Jadi setiap waktu itu perlu untuk direkam, setiap waktu perlu untuk dicatat ya. Jadi harus ada. Karena apa? Karena memang dalam desain penelitiannya harus benar-benar, apalagi membandingkan misalnya waktu 30 menit, waktu 40 menit, waktu 50 menit, bagaimana kondisinya. Jadi harus perlu 30 menit, 10 menit berikutnya dilihat lagi, 10 menit berikutnya, nah observasi. Jadi harus dilakukan observasi, ya pengkodean, kemudian perilaku, dan juga in situ menunjukkan bahwa ya tadi pengamatan dalam situasi langsung secara alamiah, secara langsung, dan tujuan secara empiris ini menunjukkan bahwa observasi memiliki bermacam-macam fungsi dalam penelitian. Kelebihannya di sini adalah ya datanya aktual ya, dan terjadi pada saat itu dan dilihat pada saat itu. Kemudian keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Ya, maksudnya benar-benar apa yang kita ukur, apa instrumen ataupun eh, instrumen yang kita ukur itu sesuai ataupun cocok ataupun valid. Nah, kalau diobservasi, oh iya benar, berarti ini sesuai lah yang apa yang telah disusun misalnya. Kemudian tingkah laku yang diharapkan muncul mungkin akan muncul ataupun mungkin juga tidak muncul. Nah, jadi itu juga perlu untuk diperhatikan. Karena dia observasi, berarti apapun itu setiap langkah atau setiap detik juga perlu apa juga bisa di apa namanya diperhatikan. Kekurangannya adalah harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku diharapkan muncul. Ya, jadi nggak boleh kalau misalnya 10 menit, setiap 10 menit bagaimana perubahan perilakunya, ya berarti aduh saya sudah capek nih, sudah 50 menit nungguin, dari 10 menit pertama, 10 menit kedua, ini masih ada harusnya 10 menit ke-6 misalnya ya. Kemudian nggak usah lah, nggak perlu, nggak bisa ya. Jadi, nah itu menjadi kekurangan. Jadi adanya suatu apa ini namanya, suatu pengamatan yang eh, tidak muncul akhirnya akan berdampak pada berhentinya pengamatan tersebut ya. Kemudian yang tingkah laku bersifat pribadi, sukar tidak mungkin diamati, mungkin dapat membahayakan si pengamat. Misalnya mengobservasi kebiasaan orang, misalnya orang dengan HIV misalnya ya. Jadi kita ingin tahu nih bagaimana perilaku perilaku kepatuhan dalam minum obat. Nah, dalam perilaku kepatuhan, Anda merancang bahwa saya akan mengobservasi setiap hari misalnya, bagaimana dia minum obat. Ya, bisa jadi itu juga akan bisa membahayakan juga misalnya. Atau setiap hari ada di situ, eh, mungkin tiba-tiba lelah dan lain sebagainya, dan itu juga akan bisa mengurangi atau tidak membuat valid dari hasil yang dia apa diinginkan. Ini observasi berdasarkan keterlibatan pengamat ya. Jadi observasi partisipan yang merupakan observasi di mana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh peneliti ya. Kemudian observasi tidak ada partisipan, jadi merupakan observasi di mana pengamat berada di luar subjek yang diteliti. Jadi misalnya mengobservasi kinerja perawat misalnya ya, mengobservasi kinerja perawat. Kan nggak mungkin juga saya ngomong, saya akan melihat kinerjamu. Nah, kan nggak bisa. Jadi itu observasinya penelit berada di luar subjek yang diteliti. Maksudnya kita itu di luar di luar responden ya. Jadi kalau misalnya observasi terkait dengan bagaimana kemampuan responden terkait dengan perawatan luka, maka saya terlibat langsung dengan partisipan ya. Jadi partisipan tahu bahwa nanti karena dia sudah dilatih misalnya, kemudian baru saya akan mengetahui nih kemampuan dia untuk melakukan perawatan luka. Maka saya melibatkan partisipan tersebut dan partisipan tahu saya melakukan observasi ya. Tapi sebelumnya mereka kan sudah diberikan pelatihan. Tapi kalau tidak melibatkan tadi kinerja ya, eh, karena kalau misalnya tahu bahwa dia diobservasi, maka dia
mungkin melakukan suatu hal-hal yang menurut yang mungkin tidak sebelumnya tidak dilakukan secara rutin, tapi karena tahu dia ada observasi, maka dia dilakukan dibagus-bagusin misalnya seperti itu ya. Jadi itu yang tidak melibatkan ya. Kemudian observasi terus struktur tadi, di mana pengamat melaksanakan menggunakan pedoman pengamatan, ada checklist misalnya, diamati, dia tidak mampu, dia mampu tapi masih dibantu misalnya, itu terstruktur. Kemudian kalau observasi tidak berstruktur, di mana pengamat melakukan pengamatan secara bebas ya, pokoknya ada hal yang dia amati ya, ada beberapa poin-poin yang harus diamati ya, namun sesuai dengan keinginan dari dia. Nah, selanjutnya adalah selain observasi, ada studi dokumentasi ya. Jadi studi dokumentasi di sini adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek, namun melalui dokumen. Jadi dari dokumen kita melakukan suatu ya tadi data sekunder ya. Data sekunder, dari situ kita bisa menganalisis apa yang variabel sesuai dengan variabel-variabel yang diinginkan ya. Kelebihannya di sini adalah pilihan alternatif untuk subjek peneliti tentu yang sukar atau tidak mungkin dijangkau. Oke, karena kan memang melalui studi dokumentasi mungkin kita bisa mendapatkan data langsung dari institusi tersebut misalnya. Kemudian tidak reaktif gitu ya, karena tidak dilakukan secara langsung dengan orang. Kemudian penelitian menggunakan data menjangkau jauh ke masa lalu atau retrospektif, itu juga bisa. Besar sampel dan dengan dokumen yang tersedia misalnya memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar ya, tergantung, apalagi sekarang kan mungkin teknologi untuk dokumentasi itu secara elektronik itu juga akan lebih memudahkan ya. Kekurangannya biasanya bias ya, jadi bisa berlebihan atau tidak ada data, atau datanya disembunyikan, misalnya itu juga bisa. Tersedia secara selektif, tidak semua dokumen dipelihara dibaca ulang. Iya, jadi tidak semua data yang kita minta itu biasanya akan di ACC untuk diberikan ya, karena ada beberapa data internal. Makanya harus diperhatikan juga diperhatikan juga kalau misalnya kalau mau menggunakan data studi dokumentasi, harus dicek di awal apakah memang itu nanti data itu bisa kita minta ya. Kemudian tidak komplit, format tidak baku, itu juga kadang menjadi suatu kekurangan. Kemudian konten dari analisis, jadi analisis isi atau konten analisis di sini adalah tentang arti verbal atau analisis digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan dalam bentuk lambang ya. Jadi ini ya jarang sekali dilakukan. Jadi konten analisis bisa juga biasanya konten analisis itu dilakukan pada studi kualitatif ya. Jadi pada studi kualitatif itu menganalisis dari membedah, menganalisis dari hasil transkrip misalnya ya, transkrip verbatim yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara, akhirnya menemukan beberapa tema dari penelitian tersebut ya. Kemudian konten analisis juga bisa menganalisis semua bentuk mulai surat kabar, cerita, lukisan dan lain sebagainya. Atau kita mau meneliti terkait dengan peraturan perundangan, maka kita harus membedah dari peraturan perundangan tersebut apa saja, kemudian kita analisis dari apa yang sudah kita baca dari peraturan perundangan tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Kita tahu kalau sensus ya, sensus itu dengan jumlah partisipan yang besar, misalnya sensus penduduk, sensus statistik itu kan, sensus penduduk adalah yang mengambil elemen populasi secara keseluruhan. Jadi pengumpulan datanya itu adalah sensus ya, sensus itu kan ditanya langsung satu-satu, tapi dengan jumlah yang besar. Sampling ya, jadi kalau ini kan bisa semua populasi ya, tapi kalau sampling ini dari beberapa dari populasi kita ambil sampling sesuai dengan berapa inklusi ya, kriteria inklusi dan eksklusi yang kita tentukan. Jadi kalau sampling di sini bisa probability, bisa non
probability gitu ya. Jadi kalau probability sampling ya atau non probability mau diacak ataupun tidak acak. Tapi kalau ya memang akan terkait dengan generalisasi dari hasil kalau kita lakukan tidak acak gitu ya. Kalau lakukan tidak acak, kemungkinan apa yang kita hasilkan itu belum bisa kita dapat generalisasi. Baik, demikian mungkin dari metode dan juga jenis ya, jenis dari data penelitian yang mana data ini menjadi suatu hal yang sangat penting, apa namanya di dalam melakukan suatu penelitian tersebut. Ya, baik, mungkin sampai di sini ada hal yang perlu didiskusikan. Silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada, Ibu. Nah, baik. Cukup, Bu. Jadi kalau sudah tidak ada, saya rasa untuk pertemuan